Halo semua, perkenalkan saya Happy Metania dari program studi farmasi Universitas Islam Indonesia. Awal tahun 2020 ini, dunia telah dikejutkan dengan adanya penyebaran novel coronavirus atau coronavirus disease 2019 yang biasa disebut dengan COVID-19. Hal tersebut menjadi permasalahan kesehatan yang berdampak pada sektor perekonomian di seluruh dunia. Penyakit ini menyebabkan banyaknya pasien yang terinfeksi dan tak sedikit yang berujung pada kematian. Namun, jangan khawatir, penyakit ini dapat dicegah. Yuk simak video ini hingga akhir. Virus corona adalah keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Namun, virus corona juga dapat menyebabkan penyakit yang serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome, yang biasa disebut dengan MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome, yang biasa disebut dengan SARS. Adapun virus corona yang baru ditemukan, yaitu Coronavirus Disease 2019, yang biasa disebut dengan COVID-19. Virus ini merupakan penyakit zoonosis, atau ditularkan antara hewan dan manusia. COVID-19 pertama kali mulai muncul di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 2 kasus. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, Indonesia sudah melaporkan 790 kasus positif dan 58 orang meninggal dunia akibat COVID-19. Gejala umum penyakit tersebut antara lain demam, pusing, batuk pilek, sesak nafas, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Gejala tersebut muncul secara bertahap. Apabila seseorang mengalami gejala tersebut dalam 7 hari dan tidak kunjung membaik, maka harus memeriksakan diri ke rumah sakit. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang mengatur tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19, terdapat kategori kasus COVID-19. Pertama, kasus suspek, yaitu seseorang yang memiliki salah satu ciri-ciri sebagai berikut. Ciri pertama, seseorang yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan juga diketahui telah melakukan perjalanan atau tinggal di negara maupun wilayah Indonesia yang melaporkan adanya perpindahan lokal sebelum timbulnya gejala. Ciri kedua, seseorang dengan salah satu tanda atau gejala ISPA dan selama 14 hari terakhir sebelum munculnya gejala telah melakukan kontak dengan seseorang yang terkonfirmasi kasus probable COVID-19. Ciri ketiga, seseorang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang butuh perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan hasil medis yang meyakinkan. Kedua, kasus probable, yaitu kasus suspek dengan ISPA berat atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Ketiga, kasus konfirmasi, yaitu seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kasus konfirmasi dibagi menjadi 2, yaitu kasus konfirmasi dengan gejala dan tanpa gejala. Keempat, kontak erat, yaitu orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud seperti kontak tatap muka atau berdekatan, sentuhan fisik seperti bersalaman,
berpegangan tangan, dan lain-lainnya. Virus ini dapat menyebar melalui droplet atau sebagian kecil air liur yang ditularkan dari seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang atau percikan air liur dari seseorang yang terinfeksi. Hingga saat ini belum ditemukan obat atau vaksin yang dapat menangani virus ini. Oleh karena itu, langkah yang baik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu dengan mengatur pola hidup yang sehat berupa mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi, rajin berolahraga, rajin mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer dengan benar, mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika sakit dan keluar rumah, menghindari kontak langsung dengan pasien positif COVID-19, menjaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, menunda perjalanan ke wilayah atau negara yang terdampak virus, menutup hidung atau mulut ketika bersin maupun batuk, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan, serta berjemur di bawah sinar matahari selama 10 sampai dengan 15 menit untuk mengaktifkan vitamin D di dalam tubuh. Selain itu, pemerintah telah menghimbau masyarakat untuk melakukan social distancing dan physical distancing, yaitu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter dan tidak bersalaman ataupun berpelukan, serta hindari berkunjung ke tempat ramai. Hal ini dilakukan bukan untuk menghentikan penyakit COVID-19, namun untuk memperlambat penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Baru-baru ini pemerintah telah menetapkan pola hidup new normal, di mana pada fase ini dapat menjalankan aktivitas seperti sedia kala dengan syarat tetap mentaati peraturan sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Semangat untuk kita semua, dan ingat, tetap patuhi peraturan yang berlaku demi kebaikanku, kamu, dan kita semua.